Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulamil amilin al-ulama'il amilin wal awliya wa syuhada wa salihin wa bil khusus awliya at-tis'a wa bil khusus jami'i masyayikh ma'hadil wa yaqdirin wa bil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka dan menceritakan Al-Asmu'i, Syekh Al-Asmu'i rahimahullahu, semoga Allah merahmati Al-Asmu'i ta'ala mahaluhur Allah. Apa yang diceritakan oleh Syekh Al-Asmu'i, anna a'rabiyan, sesungguhnya orang A'rabi. A'rabi itu orang Arab pedalaman atau biasa diterjemahkan dengan Badui. Qala, A'rabi berkata, li ibnihi, kepada anak laki-lakinya A'rabi. Apa yang dikatakan? Ya bunayya, wahai anakku, katanya. Al-adabu, adapun sopan santun, tata krama, adab, di'amatun adalah di'amah, cagak ya. Cagak itu apa namanya, ibarat bangunan itu pondasi gitu ya, apa namanya, yang bisa di mana bangunan itu ada di atasnya gitu. Ayyada, yang mengokohkan atau yang menguatkan, Allahu Allah, biha dengan di'amah, al-albaba, terhadap akal atau terhadap lubuk hati yang paling dalam. Jadi adab itu, sopan santun itu adalah pondasi gitu, yang Allah itu memperkuat hati-hati manusia, akal-akal manusia itu dengan adab tersebut gitu. Adab sebagai pondasi. Wahilyatun, dan adab adalah perhiasan. Zayyana, yang menghiasi, Allahu Allah, biha dengan hilyah, awatilal ahsabi, kan, terhadap ketidakadaannya atau suwungnya tingkah laku yang luhur. Bukan ahsabi ini, kalau di sarahnya atau hasabi ini syaraful asli. Jadi awatilal ahsabi ini terhadap ketidakadaannya kemuliaan nasab atau kemuliaan klan. Artinya adab, sopan santun itu adalah perhiasan di mana Allah menghiasi dengan sopan santun itu terhadap orang-orang yang tidak memiliki nasab agung. Perhiasan bagi orang-orang yang nasabnya adalah orang biasa gitu loh. Jadi ada orang yang nasabnya ya
mulia, itu nasabnya itu orang-orang yang mulia, bapaknya, kakeknya kakek terus itu adalah orang-orang yang mulia. Al-ahsab atau hasab syaraful asli. Ada juga orang yang nasabnya orang biasa begitu. Nah, adab sopan santun adalah perhiasan di mana Allah menghiasi dengan sopan santun itu terhadap orang-orang yang tidak memiliki nasab, tidak memiliki keturunan yang mulia gitu. Jadi itu. Fal'aqilu, maka adapun orang yang berakal, la yastaghni, itu membutuhkan wa in sahhat, meskipun benar gitu, ghorizatuhu, ya, sifat ya karakter inherent yang menancap di dalam dirinya akil itu, ya kan, minal adabi, dari adab, ya kan, membutuhkan apa? Minal adabi, dari adab, al mukhrij, yang mengeluarkan itu zahrotahu, terhadap al mukhrija, terhadap sesuatu yang mengeluarkan zahrotahu, terhadap kembangnya akil. Artinya gini, orang yang berakal meskipun karakter dasar, watak dasar ghorizahnya itu adalah benar, orang yang baik gitu ya. Tapi orang yang berakal ini tetap saja membutuhkan, ya kan, sesuatu yang dapat mengeluarkan keindahan karakter yang ada di dalam itu, sehingga keluar menjadi kembang-kembang, menjadi tangkai, menjadi pohon yang indah gitu. Jadi maksudnya orang yang berakal itu ghoriziyahnya atau internal di dalam dirinya itu sebenarnya sudah memiliki karakter dasar yang baik. Ya kan, manusia semuanya sebenarnya secara fitrah itu memiliki watak yang baik gitu. Tapi itu, meski demikian, kita perlu, atau manusia itu perlu knowledge, pengetahuan akhlak, moralitas yang dapat itu mengeluarkan, ya kan, mengeluarkan watak ghoriziannya itu, watak kebaikan yang ada di dalam diri manusia, sehingga keluar, terejawantahkan itu kan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ibarat pohon itu dia bisa keluar kembangnya, bisa keluar daun-daunnya, bisa keluar bunganya gitu. Itu semerbak harum bunga sopan santunnya itu bisa dirasakan oleh manusia yang lain, bisa dirasakan oleh teman-temannya gitu. Jadi butuh sesuatu yang dapat mengeluarkan watak asli yang baik itu sehingga terejawantahkan keluar gitu. Kama la tastaghni, ya sebagaimana membutuhkan al-ardu, bumi, wa in adzabat, meskipun bagus,
turbatuha, tanahnya, ya, tanahnya ard, tanahnya bumi itu, anil ma'i, dari air, al makhraji, yang dapat mengeluarkan, air itu dapat mengeluarkan samrotaha, terhadap buah-buahnya ard, ya kan, ya sebagaimana bumi, ya kan, meskipun tanahnya adalah tanah yang subur gitu ya, tanah yang baik, bagus gitu kan, untuk bercocok tanam, untuk ditanami berbagai jenis tanaman, tapi tetap saja bumi itu membutuhkan air, yang tujuannya air itu dapat mengeluarkan buah-buah yang baik gitu, yang bisa dipanen, yang bisa dipetik oleh manusia gitu. Ya begitu juga manusia gitu. Secara fitrah manusia itu di dalam dirinya memiliki ghorizia, watak dasar yang suci, yang bersih, yang benar, yang baik gitu. Tapi kalau toh demikian, dia tetap harus membutuhkan, ya kan, sesuatu. Dalam hal ini adalah pelajaran adab, sopan santun, yang dapat mengeluarkan itu. Artinya dapat mengeluarkan itu gini, seringkali kita itu sulit dalam membahasakan gitu ya. Pengetahuan itu kelebihannya adalah di bahasa gitu. Jadi kita di dalam diri kita tahu bahwa ya insting, perasaan kita tahu bahwa ini baik, ini tidak baik gitu. Tapi nama-nama kebaikan dan ketidakbaikan itu baru kita tahu melalui pengetahuan adab, melalui knowledge etika gitu, tentang oh iya ternyata ternyata misalkan iri hati, itu namanya iri, tidak suka kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan, oh itu namanya iri, seperti itu. Nah, tapi di dalam diri kita sendiri itu sesungguhnya ada fitrah gitu, sehingga ada Ibnu Tufail, lalu kemudian Suhrawardi, Ibnu Sina, itu tiga ulama ini pernah menulis kitab judulnya Hayy bin Yaqdhan. Jadi Hayy bin Yaqdhan itu seperti kisah seorang Tarsan, itu seorang manusia yang hidup di tengah-tengah alas atau di tengah-tengah hutan belantara, diasuh oleh binatang seperti diasuh oleh gorila seperti itu. Nah, Hayy bin Yaqdhan namanya. Nah, Hayy bin Yaqdhan ini ternyata dengan akal ghorizinya, dengan akal yang Allah berikan yang ada di dalam dirinya, itu dia bisa sampai pada kesimpulan bahwa alam ini tidak muncul dengan sendirinya. Alam ini ada yang menciptakan. Alam ini yang menciptakan adalah Tuhan, yaitu Allah, dengan kefitrahannya gitu. Nah itu semua manusia kan kullu mauludin yuladu alal fitrah itu. Tiap manusia diciptakan fitrah bersih, dan memang diberi software, akal, lalu hati nurani yang bersih gitu ya. Nah,
Tapi kalau menurut kitab ini, kefitrahan atau akal ghorizi yang ada dalam diri kita itu harus ada sesuatu yang dapat mengejawantahkan keluar gitu, sehingga termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, apa yang dikatakan al-adabu, tata krama atau adab, suratul aqli, adalah gambarannya akal. Fasawwar, maka gambarlah kamu, aklaka, terhadap akal kamu, kaifa syi'ta, ya sesuai dengan yang kamu inginkan, seperti bagaimana kamu inginkan. Sebagaimana ini filosof. Jadi tata krama itu adalah gambaran akal seseorang gitu. Sehingga gambarlah akalmu sesuai dengan keinginanmu. Nah, jadi kalau ada orang yang sopan santunnya baik gitu ya, atau punya sopan santun yang sangat baik, berarti itulah gambaran akalnya gitu. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang sopan santunnya rendah, ya itu pun adalah gambaran akalnya. Berarti sebaik atau seburuknya sopan santun seseorang itu adalah cerminan dari sebaik atau seburuknya akalnya gitu. Kalau sopan santunnya baik, maka akalnya cerdas gitu. Kalau tidak baik, berarti sebenarnya akalnya perlu dipertanyakan gitu. Waqala, dan berkata akhorun, orang lain atau ulama yang lain, al-aqlu, akal, bila adabin, dengan tanpa tata krama, dengan tanpa sopan santun, kasyajari, bagaikan pohon, al-aqiri, yang tidak ada buahnya, atau gabuk gitu, mandul gitu. Jadi akal tanpa sopan santun, tanpa adab, bagaikan pohon yang tidak ada buahnya, yang tidak berbuah gitu. Wa ma'al adabi, sedangkan akal yang bersamaan dengan sopan santun, adab, kasyajari, itu bagaikan pohon, al-muthmiri, yang berbuah itu. Jadi sebaliknya, akal yang besertaan dengan etika sopan santun itu seperti pohon yang berbuah gitu. Wakila, dan dikatakan al-adabu, adapun adab, sopan santun, ahadun nasibaini, adalah salah satu dari kedua derajat yang luhur. Jadi derajat yang luhur. Wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli sastra Arab tinggi, ahli balaghah, apa yang dikatakan al-fadlu, keutamaan, bil aqli, itu dengan akal, wal adabi, dan sopan santun. La bil asli, tidak dengan mengandalkan orang tua, wal hasabi, dan mengandalkan mulianya nasab, mulianya keturunan, ya kan. Jadi keutamaan, ya kan, orang yang utama, orang yang mulia, orang yang agung, itu adalah orang yang menggunakan akalnya dan menggunakan sopan santunnya sekaligus gitu. Bukan
atau tidak dengan mengandalkan orang tuanya gitu. Ya, orang tidak pula mengandalkan keturunan mulianya itu. Jadi nah ini menarik sekali. Jadi ada yang mengatakan itu kan laisal fata bukanlah laki-laki sejati, laki-laki yang mengatakan inilah bapak saya gitu. Walakinnal fata yakunu anada gitu kan. Akan tapi laki-laki sejati adalah laki-laki yang mengatakan inilah saya. Jadi Islam itu memang kan itu agama yang menitik tekankan pada substansi ya, akal dan etika yang melekat pada individu masing-masing gitu. Karena pada hakikatnya apa yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri-sendiri gitu, tanpa bisa meminta bantuan orang tua ataupun nasab. Nah, keutamaan pun begitu. Dalam pandangan Islam, keutamaan itu terletak pada akal dan sopan santun, bukan dilihat dari orang tuanya ataupun nasab yang agungnya itu. Nah, li'annaman, karena sesungguhnya seseorang sa'a yang buruk adabuhu, sopan santunnya man, doa, maka sia-sia gitu kan, nasabuhu, nasabnya man, ya kan. Sehebat apapun nasabnya, seagung apapun keturunannya, kalau buruk akhlaknya, ya maka nasabnya itu sia-sia. Itu banyak dalam sejarah Indonesia itu orang-orang yang memiliki nasab yang mulia, jaringan nasabnya itu dibakar agar anak-anaknya itu tidak mengandalkan nasabnya, agar anaknya itu rendah hati, ya kan, dan mau belajar, mau bekerja sungguh-sungguh menjadi orang yang berprestasi dan sukses gitu. Itu banyak gitu. Karena kalau sudah memberhalakan nasab itu, ya kan, bisa berdampak pada malas dan buruk akhlaknya. Karena dia sombong gitu, merasa nasabnya nasab yang hebat gitu. Nah, di sini diingatkan, jadi orang yang akhlaknya buruk, ya kan, ya maka nasab semulia apapun itu sia-sia. Doa nasabuhu. Man, barang siapa, qalla, sedikit ya, akluhu, akalnya man, dhalla, man barang siapa, qalla, sedikit, akluhu, akalnya man, dhalla, maka hilang itu, asluhu, orang tuanya man, ya kan. Barang siapa yang akalnya sedikit, akalnya rendah, maka orang tuanya hilang. Artinya begini, ada istilah mengharumkan nama baik orang tua, mengharumkan keluarga gitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang baik, akhlaknya berprestasi, akalnya cemerlang gitu ya, harum namanya, dan dia pasti akan ditanya, itu anaknya siapa, itu keluarga dari mana, keluarganya siapa. Nah,
keluarganya ikut harum, orang tuanya juga namanya ikut harum. Tapi sebaliknya, kalau akhlaknya buruk, lalu kemudian akalnya rendah, itu, maka yang ada justru orang tua kecipratan tidak baiknya saja. Kok dia kok seperti itu, padahal bapaknya seperti itu. Nah, jangan-jangan salah pola asuh dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi orang tua kena getahnya saja gitu. Jadi man qalla aqluhu dhalla asluhu. Jadi seseorang tingkah laku keburukan dan ya akhlak yang rendah itu justru akan berdampak buruk kepada nama baik orang tua dan keluarga gitu. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan, dakki, tajamkanlah kamu qalbaka, terhadap hati kamu, bil adabi, dengan sopan santun. Jadi cara menajamkan hati itu dengan sopan santun. Jadi hati itu kan bisa tajam atau tidak itu dilihat dari kepekaan gitu, sensitivitas, kepekaan, lalu kemudian respect, mudah terharu dan lain sebagainya. Itu tandanya hati itu tajam. Tapi kalau hati itu tumpul, dia melihat orang yang fakir miskin, anak yatim, dia akan baal hatinya, dia acuh, cuek gitu, tidak punya sensitivitas. Nah, cara agar hati itu tajam, cara agar hati itu sensitif, memiliki kepedulian dan kepekaan, itu dengan cara sopan santun itu. Jadi sehari-hari dengan melatih diri, dengan menghiasi diri dengan sopan santun dan akhlak yang mulia gitu. Kama dzukiya, sebagaimana ditajamkan kan, an-naru, api, bara api, bil hatobi, dengan kayu kering. Artinya iya. Jadi api itu, api unggun misalkan, itu kan bisa semakin membara. Itu kalau kita tambahin kayu kering gitu ya, kayu bakar. Jadi semakin besar apinya itu. Wattakhid, dan ambillah kamu al-adaba, terhadap adab, sopan santun, ghunman, sebagai ya jarahan, sebagai rampasan gitu. Jadi ambillah betul-betul sopan santun itu sebagai rampasan, sebagai isu rampasan yang dimiliki gitu. Wal hirsa, dan beringas atau hirs itu yang ya, kalau soal harta itu kan nggak boleh ya kalau hirs itu. Tapi di sini kita berambisi gitu ya, alaihi, atas adab, haddon, terhadap bagian. Jadi kita tamak ya, itu tamak terhadap akhlak yang baik itu sebagai bagian dari kita, itu baik gitu. Yartajika, ya kan, mengharap terhadap kamu, raghibun, orang yang mencintai, wa yakhafu, dan takut, saulataka, terhadap mengambil tindakan kamu, rohibun, orang yang takut, wa yu'ammalu, dan diharapkan naf'uka, kemanfaatanmu,
wa yurja, dan diharapkan adluka, sifat adilmu. Ya kan? Jadi kalau orang yang sudah punya akhlak yang baik, sopan santun yang tinggi, baik, maka ya orang yang mencintai itu akan banyak. Banyak yang respect, banyak yang mencintai, gitu kan. Yang mengharapkan kehadiranmu, yang mengharapkan kasih sayang dan empatimu, gitu. Dan orang yang membenci pun takut, ya kan, dengan tindakan-tindakanmu, itu segan, gitu. Dan tebaran kemanfaatanmu itu akan selalu diharapkan, gitu. Dan yang terakhir, sifat adilmu pun itu dinanti-nanti dan diharapkan oleh semua orang. Nah, itu orang yang akhlaknya baik. Wa qala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan al-adabu, sopan santun, wasilatun adalah media atau perantara, ila kulli fadilatin, kepada setiap keutamaan, wa wadi'atun, dan lantaran, ila kulli syari'atin, kepada setiap syariah atau kepada setiap jalan. Wa qala, dan berkata ba'dul fusoha'i, sebagian sastrawan atau yang ahli bahasa yang fasih, yang baik, gitu. Apa yang dikatakan al-adabu, adapun sopan santun, yasturu, itu akan menutupi, adab itu, qabihan nasabi, terhadap buruknya nasab. Nah, ini menarik sekali. Jadi sopan santun itu akan menutup keburukan nasab. Jadi seburuk apapun orang tuanya, misalkan orang tuanya biasa saja, gitu, bukan keturunan raja, bukan keturunan darah biru misalkan, tapi karena akhlaknya yang mulia, maka akhlaknya itulah yang akan menutupi nasabnya yang buruk. Orang tidak akan bertanya anaknya siapa, nasabnya bagaimana, tapi orang akan melihat keindahan dan kebaikan akhlaknya. Demikian pengajian kita pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.